Tapi yang saya lihat di tahun 2000-an itu, para penggemar budaya populer Jepang di Indonesia itu bukan hanya menikmati secara pasif, tapi mereka, ini yang saya menyebutnya dengan mereka menikmati secara aktif. Oke. Nah, menikmati secara aktif tuh gini, jadi mereka itu berperan aktif untuk menciptakan ruang-ruang untuk bisa menikmati budaya populer, begitu. Dan dan akhirnya apakah budaya populer Jepang itu dibuat oleh orang Jepang asli atau oleh orang Indonesia, akhirnya itu tidak menjadi masalah lagi, saya melihatnya. Misalnya nih Mas, mulai tahun-tahun 2000-an itu banyak diselenggarakan festival-festival Jepang. Atau matsuri begitu ya. Mulai dari yang memang kalau yang tingkat yang misalnya seperti Japan Matsuri itu saya rasa itu sudah cukup lama, dan saya rasa itu memang diselenggarakan terutamanya itu kan adalah untuk orang-orang Jepang yang bermukim di Jakarta dan sekitarnya, supaya misalnya bisa merasakan suasana Jepang. Tapi selain itu 2000-an itu mulai terlihat nih fenomena misalnya seperti sekolah-sekolah yang punya ekstrakurikuler bahasa Jepang. Lalu misalnya kampus-kampus ya, universitas-universitas yang punya program studi sastra Jepang gitu. Terus misalnya di mall gitu ya, itu ada tuh festival Jepang yang acaranya itu misalnya seperti apa ya, misalnya misalnya mereka bisa pakai kimono, atau misalnya mereka bisa makan makanan Jepang dan sebagainya gitu, bisa cosplay gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kok ini saya lihat mereka aktif sekali ya dalam menikmati budaya populer Jepang. Dan misalnya mereka udah nggak peduli lagi, misalnya takoyaki ya. Takoyaki itu kan kita tahu ya, makanan Jepang dari Osaka. Mereka nggak peduli makanan itu dimasak bukan oleh orang Osaka asli juga, mereka nggak masalah. Yang bikin orang Indonesia. Lalu juga misalnya makanan itu, misalnya biasanya kalau di Jepang kan kita tahu ya, misalnya kalau makan takoyaki itu ya nggak mungkin pakai sambal, nggak mungkin pakai saus gitu ya, saus sambal. Tapi di sini udah pakai saus sambal, ya biarin aja, tetap rasanya enak kok gitu ya. Jadi ini nih saya melihat kreatif gitu loh jadinya. Ada penciptaan ruang-ruang untuk lebih masif lagi menikmati budaya populer Jepang. Dan saya tuh pernah menyelidiki nih Mas, saya menyelidiki di Facebook ya, di Facebook yang memuat tentang acara-acara Jepangan gitu ya bilangnya. Itu yang saya agak terkesima tuh, ternyata bukan, pertamanya saya berasumsi oh ini hanya di kota-kota besar, ternyata enggak loh Mas. Tapi maksudnya bahkan di kota-kota kecil di Indonesia itu tuh juga ada. Saya nggak tahu ya skalanya gimana, tapi tuh yang jelas tuh ada. Nah, saya tuh terkesima, ya ampun, sudah sampai sejauh itu kah penyebarannya, sampai kita jadi nggak bisa berasumsi lagi oh ini cuma di Jakarta dan sekitarnya nih yang ada. Ternyata agak jauh dari Jakarta pun juga, dan di kota yang kecil gitu ya, misalnya tanpa mengecilkan ya, arti kota yang kecil nggak sama sekali gitu. Tapi yang di sini saya mau kasih tahu adalah penyebarannya itu sangat masif. Itu yang saya lihat sih, fenomena yang kita lihat di tahun 2000-an itu. Nah, mungkin memang perlu penelitian lebih lanjut. Apakah ini yang membuat karya-karya sastra Jepang kok jadi menjamur di tahun 2000-an lebih daripada tahun 1960-an, 70-an, 80-an, dan 90-an. Itu perlu penelitian lebih intensif lagi saya rasa. Tapi kita mungkin mulai bisa berpikir bahwa budaya populer Jepang itu setidaknya ya menyumbang andil lah untuk membuat, untuk apa ya, memberikan kesadaran mengenai Jepang gitu. Betul. Oh Jepang nih ada masuk dalam radar gitu ya. Wah ini karya sastra kayak gini, baca gitu. Lalu mungkin penerbit melihat ada pangsa pasar, lalu akhirnya jadi ada penerjemahan yang lebih banyak lagi gitu. Seperti itu sih Mas. Oke. Kemudian kalau kita membicarakan tentang genre-nya sendiri, kira-kira apa sih Mbak genre yang paling yang diminati ya oleh orang Indonesia itu apa? Iya, jadi ini juga bukan berdasarkan penelitian saya ya, tapi ini lagi-lagi berdasarkan penelitian dari rekan saya nih. Kalau tadi saya mengutip Mas Antonius Pujo, sekarang saya mengutip Mbak Indah Santi Pratidina yang juga adalah rekan saya. Beliau pernah mengadakan penelitian mengenai penerjemahan karya sastra Jepang juga, tapi beliau melihat bahwa genre misteri nih, thriller gitu ya, misteri itu ternyata yang sangat diminati. Dengan pengarang yang tadi di awal nih Mas Adi pernah sebut juga tuh yang Minato Kanai ya.
dan ada juga Akio Shirikako. Nah, dua ini menarik ya, entah mengapa kok laku sekali gitu. Itu diterjemahkan begitu ya, dan laku sekali gitu. Tapi yang menarik nih dari penelitiannya Mbak Dina ini ya, Mbak Indah Santi Pratidina ini, tadi kan saya sempat menyinggung kalau budaya populer Jepang tuh berperan dalam memperkenalkan karya-karya sastra Jepang. Tapi ternyata dari penelitian dilakukan, ternyata nggak semuanya pembaca dari karya-karya ini yang mereka tuh punya apa ya, seperti attachment yang sangat kuat terhadap budaya populer Jepang. Tapi mereka memang suka aja dengan ceritanya gitu. Jadi ada fakta seperti itu juga ya Mas ya. Ternyata belum tentu semua penggemar belum tentu semua pembaca karya sastra Jepang terjemahan itu adalah penggemar budaya populer Jepang gitu. Oke. Mereka menyukainya karena ya itu karya sastranya dan juga genrenya itu ya. Betul. Oke. Nah, Mbak, kalau kita membicarakan tentang penerimaan karya sastra itu kan nggak bisa lepas dari peranan penerbit, penerjemah, kemudian juga pembaca dan juga bahkan termasuk di pihak akademisi gitu kan. Nah, kira-kira untuk kasus penerimaan karya sastra Jepang di Indonesia, kira-kira peran dari keempatnya ini apa sih, Mbak? Iya, jadi ini juga sempat saya bahas ya di beberapa waktu yang lalu juga, bahwa memang setiap unsur ekosistem ini tuh istilahnya harus berperan maksimal untuk karya sastra Jepang ini bisa terus misalnya diterjemahkan seperti itu. Jadi kalau pertama ya kita bicara soal penerbit, mungkin saya bisa memperlihatkan beberapa karya sastra terjemahan ya. Saya boleh. Saya lupa. Nah, jadi ini tadi saya ambil dari ruangan kerja saya begitu ya. Nah, ini yang menarik nih, beda-beda nih Mas penerjemahannya. Jadi pertama nih ya, misalnya ini adalah ini adalah si Bengkok atau dalam bahasa Jepang ini Hanchibaku. Ini penerjemahannya itu adalah penerbit Anagram ya, diterbitkan oleh penerbit Anagram, dan ini mendapatkan bantuan hibah penerjemahan loh. Ini ada logo Japan Foundation. Nah, seperti itu. Karya Ichikawa Sao ini adalah pemenang Akutagawa Show. Diterjemahkan oleh rekan saya, Ibu Dewi Anggraeni, yang adalah dosen di Prodi Sastra Jepang UI juga. Jadi dan ini saya sering memperhatikan postingan-postingan terkait si Bengkok ini di Instagram. Dan ternyata mereka tuh memberikan apresiasi yang positif gitu. Nah, ini Anagram ya. Lalu ini Sengkarut. Sengkarut ini kumpulan cerpen. Nah, ini yang tadi saya bilang ini diterbitkan oleh penerbit Mai. Ya. Yang menerjemahkan ini juga adalah lulusan sastra Jepang. Jadi ada 3 ya. Jadi ada Asri Pratiwi Wulandari, Armania Bawon Krisnamurti, dan Mega Dianpe. Nah, ini semua nih yang saya tahu mereka adalah lulusan sastra Jepang dari berbagai universitas di Indonesia. Seperti itu. Ini penerbit Mai. Lalu ini Kaki Kuda, ini juga dari penerbit Mai nih Mas. Ini adalah cerpen karya Akutagawa Ryunosuke. Diterjemahkan oleh Armania Bawon Krisnamurti begitu ya. Lalu ini The Waiting Years atau Onnazaka karya Enji Fumiko. Ini di penerbitnya beda lagi Mas, penerbit baca. Ini baru terbit sekitar bulan Oktober ini ya, kalau saya nggak salah, September Oktober ini. Ini diterjemahkan oleh Ibu Rebecca Ota yang menerjemahkan Murakami Haruki juga. Seperti itu. Ini langsung dari bahasa Jepang juga diterjemahkannya. Dan ini yang Minato Kanae. Ya, salah satu Minato Kanae yang judulnya adalah Bose atau Motherhood. Ini penerbit Haru ya, yang diterjemahkan oleh Bapak Andri Setiawan. Ya, Bapak Andri Setiawan ini juga penerjemah yang sudah banyak ya jam terbangnya seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya, dari ini yang ada di lemari buku saya aja nih di kampus, ini penerbitnya beda-beda. Ini sama deh. Tapi maksud yang mau saya sebutkan itu adalah buku-buku ini bahwa begitu maraknya gitu loh penerjemahan karya sastra Jepang di Indonesia begitu ya. Nah, jadi satu penerbit itu karena mereka sangat aktif dalam menerjemahkan karya-karya sastra Jepang, akhirnya kan membuat
karya-karya sastra ini terus ada kan di pasaran. Dan itu yang menarik menurut saya sekarang tuh bukan hanya pemainnya, bukan hanya 1 atau 2, tapi 3, 4, 5, 6 bahkan lebih dari itu. Dan yang kedua, penerjemah ya Mas ya. Nah, penerjemah ini punya peran yang penting. Saya rasa satu fenomena yang signifikan, dan saya tidak mengecilkan arti karya terjemahan yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ya ke bahasa Indonesia, jadi nggak langsung dari bahasa Jepang. Tapi fenomena bahwa sekarang ini menerjemahkan itu yang paling berterima atau yang paling diupayakan itu adalah langsung dari bahasa sumber, yaitu bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Itu satu, sebagai dosen ini sangat membahagiakan hati saya. Berarti artinya kan ada banyak SDM yang mampu untuk menerjemahkan langsung dari bahasa sumbernya. Yang saya tahu itu pasti tidak mudah gitu. Dan prodi-prodi Jepang di berbagai universitas di Indonesia itu termasuk yang memasok tenaga-tenaga seperti itu gitu. Berarti kan ini sangat terkait ya dengan kelangsungan studi Jepang juga gitu di Indonesia. Nah itu 2. Dan saya rasa penerjemah itu punya peran penting karena ada kan ya Mas ya, pernah baca nggak sih yang misalnya tuh terjemahannya nggak enak gitu bacanya. Jadi kayak literal banget gitu, terus rasa bahasanya tuh kurang gitu. Betul. Dan kayaknya kita kayak baca bahasa Jepang yang dipindahkan ke bahasa Indonesia, bukan membaca bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Jepang. Kan pasti kan struktur tata bahasa Jepang dan Indonesia mungkin beda begitu kan, dan itu kan kalau diterjemahkan semua secara harafiah kan kayaknya nggak kena kan dalam bahasa Indonesia. Nah, saya ini udah baca ini semua. Ini saya bisa bilang, ini terjemahannya tuh sangat mengalir. Mengalir dan membuat saya menikmati membacanya. Saya tuh pernah loh Mas, karena saking pernah ya baca terjemahan, bukan karya sastra Jepang sih, yang nggak enak gitu dibacanya, akhirnya saya jadi agak kurang percaya tuh sama terjemahan. Aduh nggak mau enakan baca buku aslinya gitu. Tapi sekarang tuh saya bisa merasa nyaman baca ini ya dalam bahasa Indonesia, karena saya merasanya tuh membacanya bukan bahasa Indonesia yang bahasa Jepang yang dipindahkan ke bahasa Indonesia, tapi bahasa Jepang yang memang diterjemahkan sesuai dengan rasa bahasanya bahasa Indonesia gitu. Jadi sangat natural, sangat alami, sangat enak dibaca. Rasa kesastraannya juga masih kuat gitu ya saya melihatnya. Nah itu jadi menurut saya tuh oke banget adanya penerjemah-penerjemah yang mampu untuk menerjemahkan langsung dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Itu saya rasa sangat menopang tuh untuk penerjemahan karya sastra Jepang. Lalu yang berikut pembaca tentu ya Mas ya, meskipun udah penerjemahnya keren banget dan penerbitnya juga sangat antusias menerbitkan buku-buku terjemahan sastra Jepang, kalau nggak ada pembacanya nggak ada gunanya kan. Jadi saya rasa ini nih justru nih yang sangat-sangat penting dan emang ada pasarnya. Jadi beberapa waktu lalu saya tuh pernah menghadiri Festival Buku Asia ya, mungkin ini bisa ditampilkan nih Festival Buku Asia. Jadi Festival Buku Asia ini tuh pertama kali ada tuh tahun 2020 Mas. Terus dia berlanjut nih sampai sekarang 2024. Awalnya itu kan secara daring ya, karena saat itu masih masa COVID-19. Tapi sekarang sudah diadakan secara luring, lalu juga menggandeng komunitas literasi pacar merah namanya ya. Nah, terus itu ternyata tuh antusiasmenya tuh cukup tinggi. Orang mencari buku-buku sastra Asia, bukan hanya Jepang sih gitu ya. Lalu ada diskusi-diskusi buku yang dilakukan, lalu para pembaca ini juga secara aktif berdiskusi soal buku-buku yang mereka sukai, mereka berbagi. Dan saya juga melihat sekarang itu suka banyak ya, kalau dulu kan kayaknya kita nulis resensi buku sepertinya misalnya di koran gitu, serius gitu kan. Tapi sekarang ternyata misalnya mereka punya channel YouTube Mas, lalu ngasih tahu ini nih buku Kanae Minato yang baru kayak gini-gini. Nah itu akhirnya lebih tersebar kan. Jadi saya rasa yang menarik ya, karakteristik pembaca kita nih, pembaca di Indonesia terhadap karya sastra Jepang ini, mereka tidak hanya mengkonsumsi karya sastra Jepang itu secara pasif, tapi secara aktif. Jadi tentu saja mungkin nggak semua ya, tapi saya melihat fenomena itu. Jadi misalnya mereka aktif di komunitas-komunitas buku, mereka bikin resensi yang lebih gampang lebih gampang dijangkau gitu oleh banyak orang, karena misalnya enggak di majalah-majalah yang serius banget gitu ya, tapi misalnya di sosial media seperti itu, akhirnya jadi kan mereka ikut menyebarkan juga gitu loh ketertarikan terhadap karya sastra Jepang. Jadi ada pangsa pasarnya
seperti itu. Dan yang terakhir itu yang saya rasa juga penting itu akademisi ya, misalnya seperti saya nih Mas gitu, atau beberapa teman yang lain tentu saja. Nah kami tuh saya berpikir nih peran kami nih apa gitu ya dalam menjaga ekosistem terjemahan karya-karya sastra Jepang. Ya kami berperan untuk misalnya memberikan apa ya semacam insight lebih lagi gitu ya, misalnya mengenai konteks sosial budaya dari karya ini ketika dibuat gitu. Ketika misalnya pernah ya, misalnya saya berdiskusi mengenai ini nih cerpen Akutagawa Ryunosuke yang kaki kuda secara daring. Pesertanya mungkin tidak semuanya orang-orang yang belajar sastra Jepang, tapi sedikit dijelaskan mengenai masa tersebut ya, ini karena karya ini dibuat di tahun zaman Taisho 1920-an awal, itu seperti apa sih konteksnya ya? Konteks zaman pada masa itu. Lalu misalnya buku ini The Waiting Years atau Onazaka. Nah ini juga sebenarnya buku ini terbitnya tahun 1957, tapi di zaman Meiji settingnya ya, jadi tahun 1800-an akhir sampai 1900-an awal. Nah perempuan pada masa itu diposisikannya itu seperti apa. Jadi dengan adanya tambahan pengetahuan seperti itu, lalu misalnya sedikit menuliskan ya, misalnya kata pengantar untuk membuat, karena kan mungkin tidak semua orang bisa ikut diskusi buku. Nah, itu akan membantu para pembaca supaya bisa lebih memahami isu-isu yang ada di dalam karya-karya sastra terjemahan ini. Jadi itu peran kami sih sebagai akademisi gitu. Dan ya seperti ini nih sekarang mempromosikan nih buku-bukunya gitu ya Mas ya. Itu juga peran kami. Oke. Nah ini kalau mengkerucutkan sendiri ke penerbitnya ya. Tadi memang sudah disebutkan sebagian gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih upaya lebih dari si para penerbit ini untuk apa ya lebih memperkenalkan karya-karya sastra Jepang ke masyarakat Indonesia secara luas? Iya, kalau menurut saya ya seperti yang terpampang di sini nih, saya rasa salah satunya tuh ini. Jadi gini, kalau festival Jepang, ya misalnya kayak acara-acara di Jepangan tuh, Matsuri dan sebagainya, itu kan adalah upaya untuk lebih menyebarkan budaya populer Jepang ya. Nah ini festival buku tuh sama tuh menurut saya idenya, tapi buku gitu ya disebarkan. Jadi ini semacam acara di Jepangan juga, tapi yang fokusnya tuh adalah pada buku. Nah jadi yang misalnya ya contoh misalnya di Festival Buku Asia, lalu saya juga melihat di ini ya yang internasional ini Makassar International Writer Festival. Nah di situ saya melihat penerbit Haru gitu ya pernah juga berperan di situ untuk mengenalkan buku-buku mengenai Jepang begitu. Lalu bahkan ya misalnya coba kita lihat nih, nah ini nih misalnya bahkan dapat berdialog langsung dengan penulisnya, dengan Akio Shirikako, sesuatu yang pada masa misalnya ya teknologi tidak sememudahkan sekarang, itu kayaknya agak sulit Mas. Jadi saya rasa memang 2000-an tuh kenapa juga penyebaran jadi semakin banyak dibanding yang 90-an dan sebelumnya. Saya rasa teknologi internet itu juga berperan besar. Sehingga membuat jarak ya antara orang misalnya penulis yang di Jepang dengan kita yang ada di Indonesia itu jadi tidak begitu berjarak. Apalagi apalagi COVID-19 kan memperkenalkan kita ya dengan meeting tools online seperti misalnya mungkin Zoom, Google Meet dan sebagainya. Nah ini yang membuat, nah ini secara daring nih Mas, Google Meet ya, jelas dibilang tuh Google Meet di situ. Jadi ini upaya untuk lebih mendekatkan, jadi misalnya ada diskusi dengan penulis, lalu mungkin kita lihat lagi, lalu diskusi dengan komunitas gitu ya, seperti ini gitu. Pengaruh budaya pop Jepang dan Korea terhadap minat baca. Nah ini diadakan dengan beberapa komunitas yang memang pencinta budaya populer Jepang dan Korea. Terus kita lihat lagi. Nah ini dengan penerjemahnya, jadi ada diskusi juga dengan penerjemahnya ya, dengan dalam hal ini dengan Ibu Rebecca Ota di sini. Jadi ada upaya-upaya sih, sengaja untuk mendekatkan. Dan ini kan secara daring, tapi setelah COVID kita udah bisa lebih beraktivitas lagi, secara luring pun mereka masih mendatangkan loh. Jadi seperti Minato Kanae kan ya pernah datang ke FIB malah, FIB UI. Dan di situ yang ikut kan juga bukan hanya mahasiswa kami, tapi masyarakat umum yang memang menyukai buku-bukunya beliau begitu ya. Jadi memang ada upaya sih menurut saya untuk lebih mendekatkan tuh dengan para pembaca. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Jadi kira-kira
apakah karya sastra Jepang ini akan terus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ke depannya? Jawaban saya sederhana. Sepanjang masih ada pangsa pasarnya, itu pasti akan terus diterjemahkan. Oke. Jadi emang gak ada pangsa pasar ya? Saya rasa iya. Saya rasa iya, dan itu sangat wajar ya. Iya, betul. Ada demand, maka akan ada produksinya gitu, seperti itu. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Ruli sudah. Terima kasih banyak Mas Adi. Iya, sudah bersedia meluangkan waktu dan berdiskusi di Jepensko Podcast. Nanti kami tunggu kedatangannya kembali ke JF ya Mbak untuk podcast yang lain atau acara-acara yang lainnya juga. Sangat senang sekali. Terima kasih banyak Mas Adi. Terima kasih banyak semuanya. Oke, terima kasih. Oke, sahabat JF semua, itu tadi satu sesi yang menarik dengan Mbak Ruli. Dan teman-teman bisa saksikan episode ini secara lengkap di podcast kami, dan juga jangan lupa untuk follow podcast JF Jakarta, dan teman-teman juga bisa mengikuti informasi paling update tentang program-program JF Jakarta di Instagram dan juga akun X kami yaitu @jf_jakarta dan juga Facebook page Japan Foundation Jakarta. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Bye.